Pemerintah tetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Selasa 12 Maret 2024. Sejumlah rumah warga di Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat porak-poranda disapu angin puting beliung. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam iNews NTB. Ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah iNews NTB selengkapnya. Pemerintah tetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Selasa 12 Maret 2024. Penetapan awal Ramadan ini didasari keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pantauan tim Ru'yatul Hilal Kemenak NTB dengan BMKG Stasiun Geofisika Mataram pada Minggu petang atau sekitar pukul 18.35 WITA. Menyimpulkan bahwa awal puasa 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Selasa 12 Maret. Disebutkan hilal dari pusat pemantauan yakni di lokasi Taman Luang Balo Mataram tidak bisa dipantau karena cuaca mendung dan hujan. Namun demikian, berdasarkan hasil hisab atau perhitungan ketinggian hilal, disebutkan baru mencapai 0,5 derajat dari 3 derajat sesuai ketentuan Mabims atau Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kesimpulan semua tim rukyat, baik tim rukyat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun tim Ru'yatul Hilal dari BMKG Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka hilal pada kesempatan ini tidak kelihatan. Artinya masih 0, ya, jauh dari standar Mabims ya. Kalau Mabim kan standarnya 3, ini masih 0,1 masih ya, 0, jadi jauh ya. Pertama kendalanya karena berawan ya, mau hujan. Dan memang hasil hitungan juga seperti itu, belum standar Mabim. Terus artinya? Kita jadi kalau misalnya ini berarti bulan Sya'ban itu genap 30 hari ya. Kalau genap 30 hari, maka kita akan mulai tanggal 12 Maret. Hari Selasa. Kabid Bimas Islam Kemenak NTB Haji Azharuddin menambahkan terkait adanya perbedaan penetapan awal puasa 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini di tengah masyarakat. Kemenak menghimbau umat Islam untuk saling menghargai karena perbedaan itu disebutkan merupakan rahmat. Ormas Islam Muhammadiyah lebih awal menetapkan awal puasa 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini pada Senin 11 Maret 2024. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Umat Hindu di Mataram, Nusa Tenggara Barat rayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 dengan tapa berata penyepian atau 4 pantangan. Umat Hindu di Mataram, Nusa Tenggara Barat telah memulai ritual nyepi sejak pukul 6 pagi Senin dan akan berakhir pada pukul 6 pagi Selasa hari ini. Suasana di sejumlah perkampungan Hindu yang ada nampak lengang dan hanya terlihat beberapa anggota pecalang atau Pamswakarsa yang melakukan penjagaan. Om Swastiastu, saya Wayan Parde, Ketua Pecalang dari Karanglilibe. Untuk statement nyepi niki kita dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besok, ya 24 jam. Dan untuk makna penyepian niki yang dimaknakan untuk penyucian diri manusia beserta alam. Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1946 tahun ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat berjalan dengan hikmat. 4 larangan saat nyepi yang dilakukan selama tapa berata penyepian, yakni mati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak berpergian, amati geni tidak menyalakan api, dan amati lelungan tidak bersenang-senang.
Toleransi antar umat beragama di Pulau Seribu Masjid ini sangat dijunjung oleh masyarakatnya karena meski perkampungan Hindu berdampingan dengan kampung Muslim dan agama lainnya, mereka selalu hidup dengan rukun dan tentram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga di Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat porak-poranda disapu angin puting beliung dan warga yang terdampak puting beliung langsung evakuasi diri ke tempat lebih aman. Hujan deras disertai angin puting beliung terjang sejumlah rumah warga di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Warga setempat langsung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi kepada korban maupun material pasca terjadinya puting beliung. Sejumlah warga menuturkan angin berhembus dari arah selatan kemudian menyapu rumah warga saat mereka tengah berteduh di dalam rumah membuat mereka panik mendengar gemuruh sehingga tidak sadar semua atap rumah mereka diterbangkan angin hingga puluhan meter. Posisi saya di toko bangunan. Istri saya aja tidur di sini sendirian. Gimana dia? Dia lari dia terus keluar sama ke rumah menantunya. Tidak ada yang kena tapi Alhamdulillah tidak ada. Kerusakannya paling atapnya saja yang terbawa oleh angin. ini penanganannya seperti apa? Sudah turun? Alhamdulillah tadi sudah Pak Kades Karangbongkot sudah meninjau langsung, Pak Camat sudah meninjau langsung dan juga sudah dilaporkan ke BPBD Kabupaten Lombok Barat. Dari data BPBD sementara 3 kecamatan yang dilanda angin puting beliung yang mengakibatkan rumah rusak dan memaksa puluhan kepala keluarga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Camat Labu Api menegaskan jumlah seluruh rumah yang terdampak saat ini masih dalam penanganan baik tim Satgas Bencana Desa dan Kecamatan, namun untuk bantuan masih belum dipastikan cepat turun karena banyak lokasi bencana angin puting beliung yang ditangani. Musibah ini bukan hanya di kita di Kecamatan Labu Api, tapi banyak juga di kecamatan-kecamatan lain sehingga mungkin agak lamban untuk bantuan atau penanganan yang akan dilanjutkan di kita di Kecamatan Labu Api ini. Mohon bersabar dulu sementara. Warga diminta waspada dengan segera keluar dari rumah jika terjadi angin kencang disertai hujan lebat. Warga berharap segera ada bantuan dari semua pihak karena mereka tidak memiliki tempat berteduh karena dikhawatirkan akan terjadi lagi hujan lebat disertai angin kencang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap!
Saksikan Kuliner Spesial Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkoordinasi dengan Bulog dalam menstabilkan harga beras dengan menghadirkan operasi pasar beras murah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih terus berupaya menuntaskan persoalan beras di masyarakat. Pasalnya kebutuhan beras di masyarakat akan semakin bertambah terutama memasuki bulan Ramadan ini. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar pasar murah. Sebelumnya Pemda menyediakan 13 kg beras pada pasar murah untuk masyarakat dengan 10 kg dari Bulog dan 3 kg dari petani binaan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah. Untuk tetap memenuhi kebutuhan beras ini, dinas terkait juga akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras di masyarakat melalui pasar murah ini. Selain itu, bantuan beras juga terus disalurkan tiap bulan oleh pemerintah pusat melalui rekanan Bulog. Ton beras Bulog dan dari pangan 1,5 dari Trinitas Agro itu 1,5 ton. Pemda berharap persoalan beras dapat segera tuntas, sementara harga beras yang melonjak dikarenakan pengaruh cuaca hingga diharapkan pada panen pertama ini, petani dapat menghasilkan gabah yang bagus hingga akan mempengaruhi harga beras di pasaran. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pawai ogoh-ogoh di Lombok Barat jadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Pulau Lombok. Dan ogoh-ogoh ini juga disimbolkan sebagai butakala yang harus disingkirkan dari jiwa umat Hindu dalam menghadapi upacara catur tapa brata penyepian. Pawai ogoh-ogoh sebagai rangkaian menjelang Hari Suci Nyepi menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara ke Pulau Lombok. Para wisatawan mancanegara sangat antusias menyaksikan pawai ogoh-ogoh karena bentuknya unik sehingga menjadi daya tarik sendiri. Wisatawan mancanegara Melani mengatakan sengaja datang ke Pulau Lombok hanya untuk menyaksikan arak-arakan ogoh-ogoh, apalagi di Lombok Barat yang digelar Kecamatan Kediri dan Kuripan di masing-masing banjar sehingga semarak dengan suasana lokal desa. It's really nice, very great and good. It's very good. The people are so friendly and so nice. And after yesterday, after the ceremony, I go to Ogoh-ogoh and I'm really surprised. Ketua Parisada Hindu Dharma Kecamatan Kediri menegaskan memaknai Hari Raya Nyepi tahun ini menyimbolkan keberagaman dan upaya pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hadirnya ogoh-ogoh sebagai simbol butakala yang harus disingkirkan dari jiwa umat Hindu yang akan melaksanakan upacara tapa brata penyepian sehingga tidak mengganggu mereka. Simbolis daripada butakala. Butakala yang diberikan santapan itu kepercayaan ritual Hindu. Butakala ini diundang, diberikan santapan supaya tidak lapar lagi. Kalau lapar itu yang mengganggu keamanan
dunia. Pada tahun ini sebanyak puluhan ogoh-ogoh dari berbagai banjar ikut semarakan arak-arakan jelang perayaan Hari Penyepian 1446 Caka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah, setelah tadi saya berangkat dari pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5. Dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratovolcano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Ini gunung Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit. Karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja. Kini Gunung Batu Tara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batu Tara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batu Tara membuat gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batu Tara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung.
AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Tradisi hadok atau tinju tradisional menjadi tradisi turun-temurun desa Atakore, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget. Rame, nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol. Jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Makanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Lagar adalah 100 dan oleh Bapak Ninggo itu 99,99. Pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa?
Kenapa, Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya. Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.